Panahan sebagai salah satu olahraga tertua di dunia. Panahan merupakan salah satu olahraga tertua di dunia yang asal-usulnya berakar dari kebutuhan manusia purba untuk bertahan hidup. Sebelum ditemukan senjata api, busur dan anak panah adalah alat utama berburu dan membela diri. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan alat panah sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu inovasi tertua dalam sejarah peradaban manusia. Dalam berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, Yunani, India, dan Babilonia, panahan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, militer, dan politik. Para pemanah dianggap sebagai pejuang elit yang dibekali ketepatan, kesabaran, dan kekuatan. Di Mesir kuno, misalnya, para firaun seringkali digambarkan sebagai pemanah ulung, simbol kekuasaan dan keperkasaan mereka. Di Asia, bangsa seperti Mongol, Tiongkok, dan Jepang menjadikan panahan sebagai bagian inti dari pelatihan militer dan budaya satria. Bangsa Mongol, di bawah kepemimpinan Genghis Khan, menguasai sebagian besar Asia dan Eropa Timur dengan kekuatan pasukan berkuda pemanah yang tangguh. Di Jepang, seni panahan dikenal dengan nama Kyudo, yang berkembang menjadi bentuk latihan spiritual yang mengutamakan disiplin dan ketenangan jiwa. Selain untuk berperang, panahan juga berkembang menjadi bentuk kompetisi dan pertunjukan dalam upacara keagamaan maupun acara kenegaraan. Di India dan Yunani kuno, kompetisi memanah sering kali digelar untuk menunjukkan keahlian para pejuang dan bangsawan, sekaligus menjadi sarana hiburan rakyat. Dalam tradisi Islam, panahan menjadi salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain berkuda dan berenang, hal ini menunjukkan bahwa memanah tidak hanya memiliki nilai fisik dan militer, tetapi juga nilai spiritual dan moral, seperti kesabaran, ketekunan, dan pengendalian diri. Seiring berjalannya waktu, panahan perlahan-lahan mengalami transformasi dari alat perang menjadi cabang olahraga resmi. Di Eropa abad pertengahan, meskipun senjata api mulai muncul, keterampilan memanah masih dipertahankan dalam pelatihan militer dan kemudian berkembang sebagai ajang kompetisi rekreasi di kalangan bangsawan dan rakyat. Panahan masuk dalam ajang Olimpiade modern pada tahun 1900, dan meskipun sempat dikeluarkan beberapa dekade, olahraga ini kembali menjadi bagian tetap Olimpiade sejak 1972. Hingga sekarang, berbagai disiplin panahan seperti recurve dan kempang terus berkembang dengan teknologi modern, meskipun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Salah satu daya tarik panahan adalah sifatnya yang menggabungkan kekuatan fisik, konsentrasi mental, dan kontrol emosional. Seorang pemanah harus mampu mengendalikan napas, menjaga kestabilan tubuh, serta fokus penuh untuk mencapai sasaran. Karena itu, panahan juga banyak digunakan sebagai bentuk terapi dan latihan meditasi modern. Saat ini, panahan telah menjadi olahraga yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, usia, dan latar belakang. Klub-klub panahan, kompetisi antar pelajar, hingga pertandingan internasional terus menggairahkan minat masyarakat terhadap olahraga kuno ini. Selain sebagai cabang prestasi, panahan juga dipraktikkan sebagai bagian dari pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan. Dengan sejarah yang membentang dari zaman prasejarah hingga era digital, panahan tidak hanya menunjukkan kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi sederhana yang efektif, tetapi juga menjadi simbol ketekunan, ketepatan, dan keharmonisan antara tubuh dan pikiran. Panahan bukan sekadar olahraga, tetapi warisan peradaban yang terus hidup dan berkembang sepanjang zaman.